Jadi kan kita banyak nyebut nama-nama takor ya kan, mungkin juga teman-teman penikmat gibah ini atau sebenarnya takor itu apa sih gitu. Dalam negara Republik itu sendiri, partisipasi publik memang sangat diharapkan. Gue juga nggak yakin bahwa apa yang gue omongkan guna juga sebenarnya. Soal teman-teman yang demo segala macam. Tapi gue ngegibah teman-teman gue juga di sana, teman-teman kalian. Oh iya, gue juga ngegibahin kalian juga di sana. siapa? Sosok intelektual lah, ngobrol, dengar-dengar ceramah orang di situ, pidato segala macam. Ya tapi kan kekuasaan hari ini kan nggak seperti itu, nggak menjadi monster. Pak Jokowi Betul. sangat demokratis, orang baik. Nah artinya jadi kita ini bertiga ini ya menginisiasi satu medium hura-hura lah ya, bernama Gibah Respublika nih, Gibah Respublika. Sebenarnya ada satu orang nih yang bertanggung jawab untuk bisa menjelaskan kepada para aliansi Gibah Respublika ini, kalau Gibah Respublika ini apa sih sebenarnya gitu kan. Mungkin pada Pak Sani nih, Bung Sani selaku sesepuh kita lah, Pak Diar. Sesepuh kita, Pak Diar. Enggak, gini. Dari awal si Doni udah bilang ke gue, ke kita, dia bilang ada satu orang yang bisa menjelaskan. Gue shock dong, yang pasti bukan gue. Gue kaget. Lu Yar. Gak mungkin gue. Enggak lah, memang bukan gue dari awal. Gue kan anaknya diajak bawaan aja. Memang mungkin inilah, walaupun ini adalah medium pura-pura kita bertiga, tapi mungkin ada satu orang yang bisa menjelaskan nih kepada para leaders ya kan, Gibah Respublika ini sebenarnya apa gitu, kenapa ada Gibah Respublika gitu kan, dan kita mau ngapain sebenarnya Gibah Respublika ini gitu. Mungkin volunteer lah antara Bung Sani dan Bung Diar ya kan, menjelaskan ke para leaders mungkin. Sani paling senior, paling jelas. Senior lah ini. Senior persen. Jadi gini para suhu, para guru, gue sih sebenarnya ini ya, kalau melihat dari sejarahnya kita sih, dari pertemanan segala macam sampai dengan terbentuknya forum Gibah Respublika ini, gue melihat ada semacam kesamaan, ya sebut saja kesamaan visi di antara kita untuk melanjutkan lagi semacam percakapan-percakapan yang kritis, percakapan-percakapan yang mungkin tentang politik dengan cara ya ala-ala anak takor lah, seperti itu, kemudian diperluas dalam medium apa namanya virtual seperti ini. Dan menurut gua ini sendiri atau bentuk obrolan ini sendiri atau Respublika ini adalah ya bagian dari partisipasi kita, partisipasi warga negara, partisipasi publik di dalam kehidupan itu. Dan gue sendiri mengapresiasi adanya apa namanya wadah ini ya, Gibah Respublika. Nah, mengacu kepada apa namanya sejarahnya, misalnya ya dalam demokrasi, dalam negara Republik itu sendiri, partisipasi publik memang sangat diharapkan. Partisipasi dalam pengertian keterlibatan publik untuk turut menyuarakan apa namanya kepentingan publik ya. Kalau misalnya meminjam istilah Plato atau Cicero misalnya di Romawi, ya bicara tentang keadilan, bicara tentang justice. Nah, kita sekarang apa? Saya pikir
itu masih relevan ya, soal keadilan, soal justice, soal urusan-urusan publik, pelibatan publik di dalam membicarakan tentang hak-hak publik, di dalam membicarakan tentang keadilan masih sangat relevan, karena memang hari-hari ini kita lihat dengan adanya media sosial dan segala macamnya, publik bisa lebih leluasa untuk menyuarakan itu, dan saya pikir Gibah Respublika ini berada dalam jalur yang itu ya, kanal untuk turut membicarakan tentang apa-apa yang menjadi urusan publik. Aku kira itu sih. Jadi Mungkin pada Pak Diar intinya kelahiran dari Gibah Respublika ini sendiri adalah dalam upaya untuk ini ya, menambah medium yang ada gitu kan, untuk membicarakan hal-hal publik lah ya. Mungkin di iklim demokrasi ini satu privilege untuk kita bisa menyuarakan hal itu. Tapi ini yang unik adalah kenapa pada akhirnya bisa ditemukan sebuah nama yang menurut gua agak-agak ini nyeleneh ya. Ketika kita Gibah ya, bicara urusan-urusan publik gitu, tapi akhirnya namanya muncul adalah Gibah Respublika gitu. Coba bagaimana Respublika ini gitu bisa digibahkan gitu, itu fatwanya gimana, takutnya haram ya kan menggibahkan Respublika gitu. Sebelum ini terlalu Pak Kiai itu. Jangan mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Diar gitu, penamaan Gibah Respublika ini bisa menuai polemik kan ke depan nih, takutnya kan ada fatwa haram nih, Respublika itu sesuatu yang suci gitu kan, sesuatu yang holy, dia nggak bisa digibahkan gitu kan. Gue sebenarnya gitu. Kalau misalnya masalah fatwa atau apa nggak paham ya, tapi maksudnya gimana ya? Kalau tadi Sani kan ngomongnya dengan ala-ala pejabat lah, kita tahu memang dia calon pejabat kali. Tapi betul, amin. Tapi kalau gue sih sebenarnya sebelum masuk ke nama itu ya, kalau gue sih nganggapnya ruang ini kan gue juga diajak ya sebenarnya. Ini tuh apa ya? Kalau misalnya tadi Sani bilang dengan gaya takor, gue juga nggak yakin semua anak takor ini begini ya. Gue yakin maksudnya jadi kita doang kali maksudnya. Tapi kan sebenarnya apa yang terjadi itu kan di sana, setahu gue sih lebih ke bukan diskusi sih ya. Kalau diskusi itu kan kayaknya berat atau apa. Lebih ke selalu dengan seringnya ngomongin orang kan sebetulnya, siapapun itu, teman-teman kita kah, siapakah, atau bahkan kita sendiri biasanya. Cuman kalau namanya gibah sih sebenarnya mah apa yang kita sering lakukan, dan juga ini urusan publik. Jadi sebenarnya kita cuma ngomongin urusan publik aja lah, nggak sampai ngomongin urusan kayak personal orang juga. Tapi kalau gue mah istilahnya nggak kan, kalau lu pada kan maksudnya memandangnya gue memaknainya enggak apa ya, bukan dalam kerangka demokrasi atau apa. Gue cuma pengen nyampetan doang sih sebenarnya, nggak ada pengen dalam kerangka demokrasi atau apa, karena gue juga nggak yakin bahwa apa yang gue omongkan guna juga sebenarnya. Berguna bro, berguna. bagi banyak orang. Pesimis memang Bung Diar ini. Enggak, cuman nggak tahu lah guna atau enggak, kan cuman ngomong-ngomong doang, speak doang, nggak paham lah. Nah kalau Respublika sendiri kan gue udah lama lah, kayaknya gue bisa salah juga sih memaknai ini ya, tapi dia ini kan biasanya adalah satu bentuk negara yang dulunya itu di Roma ya, San ya. Masalah-masalah kayak gini Sani nih jago nih. Di Roma dia ini kan punya bentuk yang mengedepankan kepentingan rakyat dulu. Tapi maksudnya di sini Respublika itu bukan kita untuk rakyat sebetulnya, tapi kita berbicara apa-apa saja yang menjadi urusan publik gitu sih. Ya. Karena memang mungkin ini dulu ya buat introduction buat para aligers ya kan, aliansi juga Respublika ini kan, mungkin biar punya pemahaman terkait
sebenarnya ini kelahiran kita nih. Jadi kan kita banyak nyebut nama-nama takor ya kan, mungkin juga teman-teman penikmat gibah ini atau sebenarnya takor tuh apa sih gitu, terus background kita masing-masing nih sebenarnya apa juga gitu kan. Gue rasa jadi satu hal yang perlu juga lah ya, biar maksudnya apa yang kita omongin nanti nih mereka juga tahu kalau ini lahirnya dari mana. Mungkin Mas Ari mau menjelaskan dulu gitu sebenarnya takor itu apa. Kita tadi mention nama takor, terus Gue dulu dah. kita takor terus identitas kita tuh apa, sehingga kita bisa Dia lebih senior di takor dia tuh. Anak takor dia. Tahu gua takor tuh kan antinya FISIP UI ya. Gue juga sebenarnya bukan anak takor sih sebenarnya. Gue cuman ikut makan di sana aja. Karena gue kagak S1 di sana, cuman kebetulan ada temen-temen gue di sana. Cuman menandakan lokasi aja, bukan identitas ya. Gue nggak nganggap gue anak takor sebenarnya. Karena gue cuma makan di situ doang, dan gue juga nggak dekat sama anak-anak yang lain ya. Anak-anak takor kita lihat suka nongkrong di sana kan banyak juga sebenarnya, bukan kita doang. Cuman gue di sana ya cuman numpang makan aja, dan karena ada teman gue di sana akhirnya gue ngobrol di sana juga. Iya. Ya, takor tuh ini ya, kantin Taman Korea, kantin FISIP UI. Kebetulan kita sekolah di sana. Ya kadang-kadang makan di situ murah sih harganya. Ya sangat ini ya, sangat membantu. Harga murah terus. Ya betul, itu poinnya. Terus bisa duduk berlama-lamaan di situ. Itu menyiasati ini juga sih, kemacetan. Kalau pulang habis kuliah pulang bisa kena macet di jalan ya, duduklah di situ. Sosok intelektual lah, ngobrol, dengar ceramah orang di situ, pidato segala macam. Tapi intinya makanan di situ murah dan enak, sehat. Tapi sebenarnya di situ memang tempat obrolan mulai dari yang remeh temeh, receh sampai yang agak-agak serius gitu ya. Kalau kita dengar teman-teman kita segala macam. Iya. Ya, kalau kalangan kita sih ya. Kita sih nggak terlalu serius, paling cuma ngegibah. Hanya kita kan nggak ngegibah urusan privat, urusan ngegibah urusan privat. Iya, nggak ngegibah urusan orang. Kita ngegibah urusan publik aja, misalnya soal teman-teman yang demo segala macam. Tapi gue ngegibah teman-teman gue juga di sana, teman-teman kalian. Oh iya, gue juga ngegibahin kalian juga di sana. Siapa? Porsi yang mungkin lebih banyak di takor itu kita menggibahkan urusan ini ya, publik lah ya. Urusan publik. Kita juga kebetulan kita ini ya punya kesempatan untuk studi di pasca sarjana ilmu politik. Gue nggak tahu ya kalau ngomongin porsi sih kayaknya kagak dah. Kayaknya sama-sama juga ya. Cuman kayaknya yang appropriate yang bisa diobrolin secara luas sih urusan publik aja. Masa iya kita ngomongin teman kita pakai platform bos biadetis kan nggak lucu juga. Detik kan jangan juga. Ada intinya gitu, di Republika ini kan memang lahir dari inilah kerinduan kita gitu kan, karena terbentur oleh pandemi ini kita tidak bisa lagi bertatap muka langsung gitu, kita tidak bisa lagi merasakan bagaimana kenikmatan berdiskusi di satu ruang yang bisa bisa bertatap muka gitu. Akhirnya kita siasati dengan membuat satu medium bernama Gibah Republika untuk mengakomodir kerinduan kita sebenarnya sebagai kerinduan untuk menggibah yang nggak terbiasa lah, mungkin sedikit banyaknya sempat memusatkan perhatian pada urusan-urusan publik gitu kan. Kita berbicara tentang hal-hal itu, kita ingin bawa lagi tuh romantisme itu gitu kan. Jadi makanya Bandiar, ada Sani juga, ada si Mulki juga, kita mensiasati hal itu lah dengan melahirkan satu platform medium bernama Gibah. Tapi mungkin gue mau tanya dulu ke Bang Sani nih.
sebagai seorang ini ya aktivis gitu ya, hari-hari hidupnya di jalanan gitu kan. Gue pengen nanya sebenarnya seberapa penting sih kita menghibahkan Republik gitu dalam petik si Gibah Respublika ini, kenapa urgensinya apa sehingga dia harus ada gitu. Iya, sebenarnya nggak ada urgensi, sudah ada orang-orang yang memang punya tugas dan tanggung jawab untuk membicarakan tentang hari ini dan masa depan dari Republik, dari negara. Ya, banyak politisi, kelompok-kelompok masyarakat sipil, pemerintah dan segala macamnya. Ya, kita sih cuman mengikuti apa yang sudah ada sih sebenarnya, melanjutkan aja biar sebenarnya ingin memenuhi hasrat dulu ya, memenuhi hasrat kita yang tadi ditakor kemudian terpotong gitu oleh pandemi. Lalu kalau ditanya urgensinya apa, ya menurut gua ya biar nggak mati aja ilmu kita yang kita dapat di ruang kelas. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi melihat bahwa penting sih kita dan juga teman-teman yang lain yang mungkin di platform media sejenis yang bicara soal urusan publik itu sebagai katakanlah orang-orang yang masih mempunyai waktu luang atau orang-orang yang masih mempunyai hati perasaan untuk peduli terhadap urusan-urusan publik, peduli terhadap soal-soal seperti keadilan, soal-soal seperti hak asasi manusia, seperti hukum dan segala macamnya. Bayangkan kalau misalnya nggak ada orang-orang seperti teman-teman kita, kelompok-kelompok masyarakat sipil, seperti ya orang-orang yang masih meluangkan waktu untuk membicarakan masalah publik, gue kira negara bakal begitu menjadi sangat powerful dan sangat nggak terkontrol ya. Kalau misalnya kita melihat istilah lo kemarin Leviathan ya. Iya, dia bisa menjadi monster, Leviathan atau buto ijo atau apapun kalau nggak dikontrol. Makanya perlu ada kontrol dan perlu ada kontrol supaya negara nggak menjadi monster begitu. Karena dia tends to corrupt begitu kata Lord Acton. Dia punya kecenderungan untuk menjadi ya, korup seperti itu kan, menjadi monster kalau nggak dikontrol. Ya bahaya nih. Kira-kira begitu. Mungkin Om Diar tuh. Nah, menarik. Tadi kan Bang Sani bilang kelahiran atau eksistensi dari Gibah Respublika ini salah satunya adalah untuk itu ya, berkontribusi dalam mengontrol negara gitu, sehingga dia tidak terlalu bisa abuse of power itu tadi lah gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Diar ini, sebenarnya apakah dengan medium-medium seperti ini bisa gitu jadi satu alat kontrol gitu untuk agar bisa meredam kekuasaan yang ini ya, yang eksesif dari negara gitu misalnya. Mungkin ya hanya dengan sebatas kita bikin platform ini membicarakan publik. Kayaknya jauhan sih ya menurut gua gitu. Mungkin skalanya besar kayak misalnya gabungan bla 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 bisa, cuma kayak kalau kita ya secara mikro kita doang gitu kayaknya nggak bisa sih kontrol. Tapi posisinya kita ini di sini kan istilahnya ngobrol-ngobrol itu kan apa ya, memperkaya alternatif mungkin ya. Kalau nggak kaya juga gitu. Kayak siapa sih yang bilang itu tuh, gue lupa lagi. Locke ya atau siapa yang bilang apa, marketplace of ideas. Memang gue nggak terlalu suka sih sama istilah itu, cuman liberal tapi ya gue lupa itu Locke atau siapa ya, tapi ya salah satu pengagas liberal juga lah, marketplace of ideas itu
Ya mungkin hanya sebatas itu kali ya, karena kalau misalnya di tataran civil society bla 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 juga gua maksudnya karena posisi gue juga nggak terlalu ini sama civil society dan kawan-kawan, memang sebetulnya ada pengaruhnya, tapi nggak sebesar sampai mengontrol negara. Mungkin bisa disebut sebagai fortification kali ya, sebagai benteng bisa. Tapi kalau sebagai pengontrolan tuh susah sih gua. Hari ini ya. Iya sih. Karena kalau menurut gue memang urusan publik gitu ya, maksudnya hal-hal yang berbau tentang urusan kebersamaan ini memang jadinya harus dibuka lebar-lebar gitu, maksudnya harus sering-sering dibicarakan, harus sering-sering diungkapkan, dan itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif solusi untuk menekan inilah ya, abuse of power itu tadi lah, setidaknya untuk memantik kesadaran orang kalau ya kita tuh harus juga terlibat dalam sedikitnya pembicaraan inilah gitu kan, masuk dalam narasi publik gitu, walaupun memang kita memiliki satu privilege untuk bisa terlibat langsung itu lebih baik, tapi dalam hal membicarakan hal publik aja itu juga menjadi satu bagian kontribusi yang bisa kita lakukan lah ya, sebenarnya gitu, untuk tadi kalau kata Bang Sani membentengi gitu kan, terjadinya menjadi benteng untuk meredam abuse of power dari kekuasaan ini gitu, atau mengelola kekuasaan inilah gitu, kurang lebih seperti itu mungkin. Ya tapi kan kekuasaan hari ini kan nggak seperti itu, nggak menjadi monster. Pak Jokowi betul. Sangat demokratis, orang baik. Nah artinya sejauh Pak Jokowi dan pemerintah pada umumnya baik-baik aja, ya kita makin nggak relevan gitu. Kita nggak mau ngapain mau kontrol seperti kata dia tadi. Ya siapa kita gitu kontrol. Enggak, maksud gue meminjam istilah lo tadi. Artinya sejauh Pak Jokowi atau sejauh negara per hari ini nggak menjadi monster bagi warga negara, ya posisi kita sebagai salah satu kanal dari informasi publik begitu ya nggak terlalu relevan. Paling mungkin ya kita kembali ke esensi kita, menggibah aja gitu. Stay tune aja teman-teman Aligers, ini perkenalan sedikit dari kita tentang apa sih juga itu, kita kira-kira bakal ngapain tadi sudah disampaikan oleh Bung Sani dan Bung Biar sebagai salah satu inisiator dari kelahiran Gibah Respublika ini. Jadi stay tune terus teman-teman Gibah Respublika atau Aligers, kita sepakati namanya Aligers tadi ya, Aliansi Gibah Respublika gitu kan, karena biar kita bisa menyapa kawan-kawan kita ini penikmat. Nggak masalah sih gua, Aligers, Jokowers, Prabowers atau apa nggak masalah. Kita mau kapasitas untuk mengklaim kalau Jokowersnya janganlah, Aligers saja lah ya. Aligers saja. Doniers. Pantengin terus obrolan-obrolan kita ke depan. Mungkin obrolan-obrolan kita juga bisa membuat kalian tertarik dengan isu-isu Republik, karena tidak ada gibah yang paling menarik dibanding kita membicarakan tentang Republik.